Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Singasari akan membahas poin-poin penting di dalam Kerajaan Singasari. Sebelum ke poin-poin penting Kerajaan Singasari, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Indah Ruhana Nugrahini, nomor absen 13. 2. Septiani Eka Wulansari, nomor absen 31. 3. Saniatun Montafiah, nomor absen 32. Yang akan dibahas yaitu 1. Lokasi Kerajaan Singasari, 2. Kehidupan politik dan pemerintah, 3. Kehidupan sosial ekonomi, 4. Kehidupan budaya. Lokasi Kerajaan Singasari. Singasari atau Singosari merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Saat ini lokasinya ialah Kota Malang. Pusat pemerintahannya sendiri ada di bagian timur Kota Malang. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, semula nama daerah tersebut adalah Tumapel. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Singasari. Kehidupan politik dalam sejarah Kerajaan Singasari diketahui berdasarkan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa nama raja yang telah memerintah Kerajaan Singosari. Kehidupan Kerajaan Singasari. 1. Keng Arok. Berdiri Kerajaan Singasari ialah Keng Arok, yang menjadi Raja Singosari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amwar Bumi. Munculnya Keng Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa, Rajawangsa atau Gariwangsa. Keng Arok hanya memerintah selama 5 tahun, mulai dari 1222 sampai 1227. Pada tahun 1227, Keng Arok dibunuh oleh seorang seruhan Anusapati, anak tiri Keng Arok. Keng Arok dimakamkan di Gegenangan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua, Anusapati. Dengan meninggalnya Keng Arok, maka tahta Kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyambung ayam. 3. Tohjoyo. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta Kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo memerintah Kerajaan Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya. Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana. Yang keempat, Ranggawuni. Ranggawuni naik tahta Kerajaan Singasari pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggabhaya dengan gelar Marasingamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda dengan maksud mempersiapkan menjadi raja besar di Kerajaan Singasari. Pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan didampatkan di Jajaku atau Candi Jago sebagai Buddha Amongapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. Lanjut, yang kelima, Kartanegara. Untuk dapat mewujudkan gagasan menyatuan Nusantara, dia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti Patih Manganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak Wide dijadikan bupati di Sumenep atau Madura dengan gelar Arya Wiyaraja. Setelah Jawa dapat diselesaikan, kemudian perhatian ditunjukkan ke daerah lain. Kartanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi
Pamalayu pada tahun 1275 yang berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan mengirimkannya Arca Amongapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kartanegara. Selain menguasai Melayu, Singasari juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Sangkulapura atau Kalimantan Barat, dan Gurun atau Melayu. Kartanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Champa dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Ekspedisi Mahalayu selain untuk memperluas wilayah kekuasaan Singasari, juga bermaksud memendung ambisi dinasti Mongol Kubilai Khan di utara yang ingin menundukkan negara-negara sebelah selatan termasuk Singasari. Dengan menundukkan kerajaan Melayu, berarti Singasari memiliki benteng pertahanan kedua untuk menghadang lalu ekspedisi bangsa Mongol tersebut. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Singasari. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari berasal dari berita negeri asing, sumber prasasti, dan analisis para ilmuwan. Menurutnya, Kerajaan Singasari berpusat di sekitar lembah Sungai Brantas dan rakyatnya banyak menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani. Perekonomian tersebut didukung oleh melimpahnya hasil bumi. Dengan begitu, Kartanegara banyak memperluas kekuasaan untuk lintas perdagangan. Banyak sungai berantas digunakan untuk sarana jalur perdagangan dari wilayah-wilayah luar. Perkembangan perekonomian dalam Kerajaan Singasari juga didukung oleh jalur perdagangan. Selanjutnya ada kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Kehidupan budaya Kerajaan Singasari meninggalkan bukti kebudayaan seperti patung, prasasti, maupun candi. Peninggalan candi di Kerajaan Singasari meliputi Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Kemudian ada pun patung hasil peninggalan Kerajaan Singasari, seperti patung Keng Dedes yang disebut sebagai Dewi Presnaparamita atau Dewi Kesuburan, serta patung Kartanegara disebut sebagai Amongapasa. Berikut peninggalan Kerajaan Singasari meliputi Candi Jawi, 2 Candi Jago, 3 Candi Kidal, 4 Candi Singasari. Peninggalan patung. Yang pertama ada patung Keng Dedes, 2 patung Kartanegara. Prasasti Kerajaan Singasari meliputi 1 prasasti Singasari, 2 prasasti Manjusri, 3 prasasti Wurare, 4 prasasti Malurung, 5 prasasti Kudadu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.